Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya teman-teman Senin Legi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyembuhan alami Senin Legi ya teman-teman ya. Karena ini masih banyak sekali teman-teman Senin Legi ya, ini yang menanyakan tentang penyembuhan alami. Penyembuhan alami Senin Legi gitu ya teman-teman. Ini khususnya untuk teman-teman Senin Legi yang saat ini usianya di atas 50 tahun ya teman-teman ya. Di atas 50 tahun itu banyak sekali yang menanyakan tentang penyembuhan Senin Legi dan bagaimana cara memanfaatkan atau membangkitkan khodam penyembuhan Senin Legi agar bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di alam semesta ini. Itu ya teman-teman ya, atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri setiap manusia. Itu kemarin yang ditanyakan oleh teman kita, teman Senin Legi tentunya ya, yang usianya sudah sepuh tentunya, bagaimana cara membangkitkannya itu ya teman-temannya. Nah begini teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi ya, yang didampingi kodam penyembuh alami secara alami nih teman-temannya. Cara membangkitkannya itu bagaimana teman-temannya? Cara membangkitkannya itu teman-teman itu harus belajar ilmu penyembuhan. Contohnya ya belajar pijet, itu ya teman-temannya. Belajar ilmu pijet ya, ilmu penyembuhan. Khususnya yang pertama itu adalah ilmu penyembuhan, ilmu pijet ya, atau ilmu sentuhan gitu ya teman-temannya. Kemudian belajar tentang ilmu nasihat itu ya teman-teman ya. Kemudian belajar tentang ilmu ramuan dan ramuan-ramuan itu tadi ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga belajar tentang ilmu doa-doa penyembuhan. Itu ya teman-teman. Atau teman-teman itu belajar ilmu penyembuhan medis gitu ya teman-teman, atau ilmu medis gitu ya teman-teman ya. Cara membangkitkannya ya gimana? Cara membangkitkannya yaitu teman-temannya agar energi penyembuhan yang ada di dalam diri teman-teman itu bangkit, energi atau kodamnya di dalam diri teman-teman itu bangkit, bisa digunakan untuk menyembuhkan atau membantu penyembuhan untuk setiap insan, setiap manusia gitu ya teman-teman, atau bermanfaat untuk alam semesta ini teman-teman ya. Itu teman-teman itu harus belajar supaya kodam penyembuhan alaminya itu juga bangkit teman-temannya. Nah nanti setelah kodamnya itu bangkit, maka kodam itu akan menuntun, akan mengarahkan teman-teman untuk belajar tentang ilmu penyembuhannya teman-temannya. Jadi ilmu penyembuhan ini bukan sekonyong-konyongnya bangkit langsung bisa jadi penyembuh itu ya teman-temannya. Bukan ujuk-ujuk dibuka langsung bisa jadi penyembuh. Bukan simsalabin ujuk-ujuk jadi tukang penyembuh. Enggak teman-temannya. Kalau nggak dibangkitkan, cara membangkitkannya yaitu belajar. Teman-teman belajar membuat ramuan. Teman-teman belajar pijet gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman itu belajar doa-doa penyembuhan gitu ya teman-temannya. Jadi cara membangkitkannya itu seperti itu teman-temannya. Bukan dibangkitkan langsung bah ada kedabra bim salabin langsung bisa. Tidak seperti itu teman-temannya. Cara membangkitkannya yaitu dengan belajar. Dengan belajar ilmu penyembuhan. Maka dengan sendirinya ya, dengan otomatisnya itu nanti energi atau yang namanya kodam penyembuhannya itu juga nanti akan bangkit, kemudian membantu teman-teman, membimbing teman-teman semuanya untuk menjadi penyembuh. Itu ya teman-temannya. Karena dengan seperti itu ya teman-temannya, maka disitulah bangkitnya energi penyembuhan secara alami. Dengan ilmu ya, dengan adanya ilmu belajar itu dengan adanya ilmu, maka didorong juga dengan adanya energi. Karena ada sebuah ilmu tanpa energi pun banyak sekali yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini buat para sesepuh kemarin yang menanyakan yang sudah sepuh ya, kan ini ada teman kita Senin Legi ya yang usianya sudah sepuh, itu sudah usia sekitar 76 tahun sampai usia 80 tahun, itu ujuk-ujuk atau dibilang tiba-tiba itu telepon saya. Karena sekarang ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, sudah tiba-tiba telepon saya meminta saya supaya membangkitkan kodam penyembuhan alaminya itu supaya bisa digunakan untuk membantu atau menyembuhkan penyakit yang ada pada setiap manusia itu ya teman-temannya. Jadi cara membangkitkannya gimana ya? Cara membangkitkannya yaitu dengan belajar ilmu penyembuhan teman-teman.
Kalau teman-teman itu nggak mau belajar ilmu penyembuhannya, maka kodamnya itu pun nggak akan bangkit teman-temannya. Kodamnya itu pun nggak akan membantu teman-temannya. Nah, energi penyembuhannya itu tadi secara alaminya itu nanti bisa dinamakan energi kenyamanan, energi keteduhan gitu ya teman-temannya. Jadi nanti setelah teman-teman itu bangkit ya, energi kodam penyembuhannya itu bangkit, maka nanti dengan sendirinya itu akan datang pasien-pasien yang minta penyembuhan, yang minta untuk diobatin atau minta dipijet gitu ya teman-teman. Nanti dengan sendirinya kalau teman-teman itu sudah mempelajari ilmu penyembuhan itu tadi, nanti dengan sendirinya alam itu akan mencarikan pasien untuk teman-teman semuanya. Di sini paham ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini bisa dipahami ya teman-temannya. Bukan dibangkitkan kedabrah langsung bisa jadi penyembuh yang berbagai macam. Tidak seperti itu ya teman-temannya. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Perlu belajar supaya yang namanya kodam penyembuhannya itu bangkit. Nah, setelah teman-teman Senin Legi ini sudah paham, sudah bisa mengetahui bahwa ada kodam alami penyembuhannya, yaitu nanti di situ teman-teman itu akan memiliki semangat lebih tinggi lagi untuk belajar menjadi seorang penyembuh. Itu teman-temannya. Jadi nanti teman-teman itu tidak akan ogah-ogahan lagi, tidak akan malas-malasan lagi untuk mencari ilmu penyembuhan. Karena sudah bangkitnya yang namanya ilmu kodam penyembuhannya itu tadi teman-temannya. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau teman-teman itu nggak mau mempelajari tentang ilmu penyembuhan, maka kodamnya itu pun tidak akan bangkit teman-teman. Itu ya teman-temannya. Jadi bangkitnya itu bukan bin salabin dibangkitkan orang lain, enggak teman-teman ya, enggak seperti itu. Bukan abrakadabra gitu ya teman-temannya. Sedangkan kita itu lahir aja teman-temannya, kita tuh proses ya teman-temannya dari kandungan dulu, kemudian secara alaminya kita juga lahir, setelah itu kita juga beranjak anak-anak gitu ya, kita mau berangkang aja kita harus belajar murep dulu gitu ya, belajar tengkurap maksudnya, kita mau berdiri juga harus belajar, maksudnya kita mau belajar jalan juga harus belajar berdiri dulu gitu ya teman-temannya. Gitu ya teman-temannya. Kita pingin lari pun kita harus belajar dulu gitu ya. Semuanya itu ada belajarnya, ada prosesnya secara alami gitu ya teman-temannya. Nah mungkin itu teman-teman ya buat para sesepuh semuanya, buat teman-teman Senin Legi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu ya teman-temannya. Jadi jangan salah paham teman-teman ya yang ingin kodam alaminya itu ya teman-temannya. Kemarin yang nelpon saya itu seperti itu, tolonglah ini kodam alaminya saya itu dibangkitkan supaya saya itu bisa menjadi penyembuh yang alami, penyembuh itu. Jadi anggapan teman-teman semuanya itu menjadi penyembuh yang seketika bisa itu ya teman-temannya. Tidak seperti itu teman-temannya. Itu untuk membangkitkannya ya juga teman-teman itu harus belajar tentang ilmu penyembuhan atau belajar tentang ilmu pengobatan. Baik tentang pijet, baik tentang doa-doa ya teman-teman ya, baik dengan ramuan-ramuannya itu ya teman-temannya, supaya energi penyembuhannya itu lebih kuat lagi gitu ya teman-temannya, lebih dahsyat lagi, dan energi kodam penyembuhannya juga lebih tinggi lagi itu ya teman-temannya. Jadi ada yang namanya proses belajarnya seperti itu. Itu ya teman-temannya. Ya disitulah nanti akan timbul yang namanya energi penyembuhan atau yang namanya energi kenyamanan atau energi peneduh gitu ya teman-temannya, membuat orang-orang di sekitarnya itu menjadi teduh atau menjadi nyaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya terkait tentang energi penyembuhan atau yang namanya kodam penyembuhan Senin Legi. Dan apabila di dalam penyampaian saya ini masih banyak kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.